Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah senang dan bahagia sekali saya Mirdan Hardiansah bisa menemani para pemirsa KOMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Malam ini malam KWMR yang ke-14 di hari Senin tanggal 28 November 2022. Baik, senang dan bahagia sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Kita bisa menikmati hari, mensyukuri hari yang indah ini sambil ditemani hujan. Tapi kita masih bisa mensyukurinya dengan bersama-sama belajar di Zoom meeting ini, belajar ilmu magnet rezeki tentunya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya berkah berlimpah, dalam keadaan bahagia. Dan tentunya kami pun para pecinta ilmu magnet rezeki sedang berbahagia. Bahagianya kenapa? Nanti kita akan umumkan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar di KOMR yang ke-14 pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan niat kita belajar ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan dosa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan kita niatkan belajar pada malam hari ini juga. Kita berdoa untuk kebahagiaan dan kemuliaan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan Cianjur akan lekas pulih kembali dan kembali lebih baik lagi. Baik, kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, apa itu yang tadi yang bahagia? Bahagianya adalah buku Rahasia Magnet Rezeki hari ini telah dianugerahi menjadi tadinya rekor Indonesia, tapi ternyata jadi rekor dunia. Alhamdulillah. Buku Rahasia Magnet Rezeki yang ditulis oleh guru kita semuanya, oleh Pak Nasrullah, mendapatkan rekor muri. 6 tahun berturut-turut bertengger di jajaran buku bestseller. Haruslah diberi penghargaan, kata Muri, katanya dari rekor Muri. Buku sebagai buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama yang hanya ada satu-satunya di dunia. Oh, keren banget. Terima kasih kepada pemirsa pecinta ilmu magnet rezeki yang telah memiliki dan membagikan buku Magnet Rezeki ini kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, dan kepada teman-temannya semuanya. Saya sedikit akan membacakan tulisan dari Pak Nasrullah di telegramnya, yaitu Indonesia layak dibanggakan. Selain terharu dengan rekor ini, menyeruak juga rasa haru dengan niat Pak Jaya Suprana dalam membuat saya mendirikan Muri untuk menggelorakan semangat kebanggaan nasional bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia layak dibanggakan, tulis Jaya Suprana di sebuah sudut museum yang dimulai tahun 1990. Di foto di atas terlihat beberapa penerima penghargaan rekor bersama di hari ini bermacam-macam profesi, dan ketika mendengarkan penjelasan mereka masing-masing, saya jadi yakin memang bangsa Indonesia layak untuk dibanggakan. Semoga yang membaca postingan ini juga bisa mendapatkan rekor muri di masa yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya ini bukan prestasi buat Pak Nasrullah aja, tetapi
berprestasi buat kita semuanya, para pecinta ilmu magnet rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini di KOMR yang ke-14. Ada Ibu Ambar, ada Ibu En Herliawati, ada Ibu Eva, wah ini banyak yang masuk lagi nih, tadi 19 jadi 21. Ada Ibu Cici, ada Ibu Eti Sugiyarti. Terima kasih Ibu Eti di Purwakarta. Ada Ibu Galih gitu ya. Ibu Herni Lestari, ada Ibu Neneng, ada Ibu Primi Bekasi. Oh keren ini. WR berprestasi kita, ya, kebanggaan Sikapura. Ada Subang Jawara, ada Pak Triwardana, ada Pak Ujang Surya Nazaya, ada Ibu Yulia, Ibu Zuria, Ibu Zurnita. Terima kasih, saya akan membacakan di kolom chat. Nah, ini ada Pak Triwardana, Waalaikumsalam, Bekasi Timur hadir. Terima kasih Pak Tri. Ini Pak Tri juga salah satu WR yang ada di Sikapura. Ada Bu Yulia, Assalamualaikum Bu Yulia dari Cikarang. Waalaikumsalam Ibu Yulia, selamat bergabung. Ada juga Ibu Neneng, Assalamualaikum, salam dari Cikarang. Oh kebanyakan Cikarang ini. Oh Ibu Cici, Assalamualaikum, salam dari Medan, Sumatera Utara. Luar biasa Ibu Cici ada di Medan. Keren. Sudah 21 orang ya, tampaknya pada malam hari ini mungkin hujan gitu ya. Kalau di sini sih di kota saya di Karawang sekarang lagi gerimis. Tadi sore hujannya besar, sekarang udah mulai mereda hujannya. Ya Bu itu Assalamualaikum Purwakarta hadir, izin ikut belajar. Siap, Purwakarta juga ada. Ada Ibu Sri Hartatik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikarang hadir, alhamdulillah. Kebanyakan warga Cikarang ini, dan mudah-mudahan Karawang, Bekasi, dan Purwakarta juga akan segera menyusul hadir belajar pada malam hari ini. Malam hari ini, pemirsa semuanya, kita akan ditemani oleh Ibu Holly Peter, adalah salah satu CTMR juga yang ada di Korwil Sikapura. Beliau akan membawakan materi rahasia keajaiban. Apa itu rahasia keajaiban yang akan dibahas oleh Ibu Holly Peter? CTMR nampaknya semuanya penasaran ini. Apa sih gitu ya rahasianya sampai bisa jadi ajaib. Tak lama lagi, mari kita sambut saja Ibu Holly Peter. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirdan sehat? Alhamdulillah Bu Holly sehat. Ibu Holly sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ini Ibu Holly juga kemarin baru isi di pesantren Mandal Hoir yang ada di Purwakarta. Jadi pesantren Mandal Hoir ini menjadikan ilmu magnet rezeki adalah sebagai kurikulum kurikulum pelajaran di pesantren Mandala Hoir yang dipimpin oleh Ustadz Iskandar. Beliau juga salah satu CTMR, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan santri-santri di sana menjadi santri-santri yang ajaib tentunya. Terima kasih amin. Sudah bisa mengisi di sana. Baik Ibu Holly, untuk ruang Zoom meeting malam hari ini saya persilahkan kepada Ibu Holly Peter CTMR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom sini? Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat, ajaib. Kalau anak-anak tambah ajaib ya, Pak Mirdan kemarin juga di santri nih. Senang nih lihat anak santri. Jadi jangan sampai kalau anak-anak itu melewati masa-masa ketidakmudahan kayak kita gitu. Kalau bisa terus
ajaib terus gitu sampai ajaib terus gitu sampai di usia dewasanya gitu, jangan sampai melewati ketidakmudahan, melewati ujian-ujian gitu. Ajaib terus ya Bu Sri, terima kasih Pak Ujang, semua yang telah hadir di Zoom ini. Saya doakan Anda semua selalu mendapatkan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Holy Peter di KOMR setiap Senin malam. Alhamdulillah sudah berjalan yang ke-14. Malam ini kita akan membahas tentang rahasia keajaiban rezeki. Mudah-mudahan kita dapat memberikan kita dapat menarik rezeki dahsyat berlimpah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, karena temanya rahasia magnet rezeki. Rahasia magnet rezeki itu di atas judulnya rahasia magnet rezeki. Yang namanya rahasia jangan bilang siapa-siapa. Gak boleh bilang orang lain ya, orang lain gak boleh dengar. Jadi selama 1 jam ke depan suara saya harus pelan-pelan, rahasia. Siap nggak? Siap nih menerima ilmu ini, rahasia keajaiban. Kenapa rahasia? Karena memang ternyata rahasia. Ternyata keajaiban itu ada rahasianya. Keajaiban itu ada rahasianya. Dan yang namanya rahasia, karena begitu banyak orang di luar sana yang nggak tahu ilmunya, makanya namanya rahasia. Ilmu ini namanya rahasia magnet rezeki. Jurus malam ini pun rahasia keajaiban rezeki. Jadi kita akan belajar, oh ternyata ada rahasia untuk mencapai keajaiban. Yang ternyata selama ini kita nggak tahu. Siapa di sini yang mau mendapatkan keajaiban? Katakan saya. Boleh di kolom chat katakan saya. Coba tulis di kolom chat. Saya doakan semua yang hadir, baik yang ikut live ataupun yang ikut nanti siaran ulangnya, mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Elva, saya siap. Bu Rahma, Bu Yulia siap ya. Dalam rahasia keajaiban rezeki ini ternyata Allah menyimpan ada satu rahasianya Allah. Bagaimana rezeki itu bisa datang kepada kita. Nah, kita akan bahas. Ya. Nah, judulnya juga jurus rahasia keajaiban nih. Di sini ada yang sudah pernah dengar nggak di audio telegramnya? Di telegramnya tuh kalau nggak salah di audio nomor 22. Kadang ada yang nggak download tuh si Telegram, jadi nggak mendengar bisa mendengarkan audio tentang jurus rahasia keajaiban. Jadi kadang udah denger tuh tentang jurus rahasia keajaiban, tapi kok nggak paham-paham. Nah itu karena belajarnya sendiri. Nah mungkin butuh teman belajar nih, makanya adanya kajian online magnet rezeki KOMR setiap Senin malam gitu. Ada kita supaya bisa belajar bersama di KOMR. Nah, banyak orang di sekitar kita menginginkan kita keluar dari zona keajaiban. Di surat An-Nas, waswasil khonnas. Jadi setan akan memberikan rasa was-was dalam diri kita. Ada khawatir, cemas, gelisah, sehingga hati kita tuh nggak bersyukur. Kemudian hati kita gundah gulana. Dan ternyata di situ letak rezeki itu akan hilang saat kita gelisah, khawatir, gundah gulana. Ya, kita cerna pelan-pelan bagaimana cara kita mempraktekannya. Banyak
orang di sekitar kita tuh pengen hidupnya ajaib. Termasuk pas kita belajar ilmu MR, banyak ilmu di luar sana tuh pengen kita tuh pakai jauh gitu dari ilmu Allah. Yang nggak kepengen kalau kita tuh dekat dengan ilmu Allah. Ah udahlah, apa sih ikut-ikut MR gitu. Kadang ada yang gitu. Jangankan ilmu nih, kalau misalnya ilmu nih, misalnya banyak orang di luar sana tuh nggak suka kalau kita misalnya belajar MR atau apa gitu. Politik saja sering dipisahkan antara agama dengan politik. Katanya nggak ada hubungan lah antara agama dengan politik gitu. Karena ketika agama masuk ke dalam politik, yang terjadi adalah keajaiban di mana-mana. Kalau misalnya agama masuk ke politik, keajaiban di mana-mana. Bagaimana Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali memimpin umat Islam dan seterusnya sampai Turki Utsmani, ketika politik tidak dipisahkan dari agama. Tapi kemudian setelah Turki Utsmani itu runtuh, sekularisme, liberalisme di mana-mana, dan kemudian mencoba memisahkan antara agama dan politik. Karena mereka nggak suka, mereka nggak mau gitu kalau kita masuk ke zona keajaiban. Salah satunya dalam kehidupan kita, contohnya nih di prinsip ekonomi. Walaupun kita misalkan bukan pebisnis, tapi kita melenceng dulu nih, belajar dulu prinsip ekonomi. Modal yang sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Walaupun di sini misalnya prinsip ekonomi kita tuh dari dulu tuh pengennya misalnya modal kecil, tapi untungnya besar. Contohnya misalnya jualan minyak misalnya dicampur dengan minyak yang kurang bagus dengan yang bagus. Tapi pengen modalnya tuh kan nggak banyak, kecil gitu kok modalnya. Tapi pengen untung yang besar gitu dari minyak atau misalnya dari buah-buahan misalkan. Itu banyak gitu, pengen kita modalnya modal kecil, tapi pengen untung yang sebesar-besarnya. Nah, dengan prinsip ekonomi ini mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Jadi bertobatlah segera. Kadang ada penjual buah tuh, ada tulisan misalnya yang jual buah timbangan jujur. Karena pernah ada penjual buah tuh ngurangin timbangannya, dan pas di rumah misalnya ditimbang tuh berubah timbangannya. Ternyata kalau misalnya beli 2 kilo jadi 1,5 kilo, karena di timbangannya tuh ditambahin gitu, ditambahin ada pemberat apa gitu tuh di bawahnya tuh. Nah, narkoba tuh. Narkoba juga itu kan kalau beli obat-obatan sebenarnya itu murah gitu pas awal beli itu. Tapi dia nggak memikirkan orang lain mau jadi adiksi gitu, kecanduan narkoba tuh nggak peduli, yang penting ini obat laku, yang penting obat mahal gitu, dijualnya mahal gitu. Itu kan modal awalnya tuh kecil sebenarnya, tapi pengen untung yang besar gitu, pengen untung yang besar. Nah, kalau di surat Al-Ahzab tuh ada manusia itu zalim dan bodoh karena pengen modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya itu karena kita kurang pintar gitu. Jadi prinsip di atas itu mementingkan diri sendiri gitu. Jadi zalim terhadap orang lain gitu, mementingkan diri sendiri, orang lain nggak penting. Yang penting kita dapat untung yang besar aja dari bisnis itu. Jadi melahirkan egoisme dalam masyarakat. Nah, kalau melahirkan egoisme dalam masyarakat, keajaiban akan hilang. Kalau pengen keajaiban, kira-kira gimana nih? Kalau pengen keajaiban, gimana kita prinsip ekonomi kita kalau pengen dapat keajaiban? Coba ada yang bisa bantu dijawab di kolom chat nggak? Jadi gitu. Kadang kalau berbisnis itu ya berselisih lah antara ini, ya udah masing-masing lah, gua lu gitu, saya kamu gitu ya, terhadap pasangan, orang tua, kadang terhadap siapa lagi, terhadap saudara kita gitu. Kadang sekarang udah bahagiakan dan muliakan orang lain.
Bu Neneng, ya siap Bu Neneng. Karena kalau pengen keajaiban, kata Bu Neneng, bahagiakan dan muliakan orang lain. Oke, siap. Nah, di sini, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka selalu berselisih pendapat. Nah, kalau umat yang satu itu buka perisai dari Bu Sri Hastati kalau pengen keajaiban. Nah, sekarang tambah lagi Bu jurusnya. Selain jurus buka perisai, tambah satu jurusnya, yaitu rahasia keajaiban. Nah, jadi kita tuh pengen jadi umat yang satu. Manusia itu satu, sama, dan terhubung. Nah, di zona keajaiban, seperti misalnya kontak batin antara anak dan ibu, terus antara kita semua, misalkan harusnya tuh satu, sama, dan terhubung. Kalau udah di MR itu kita udah satu sama terhubung. Jadi keajaiban, nah, hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Dari Pas Sabar katanya garis kebenaran kalau pengen keajaiban. Kita tambah lagi jurusnya, jurus rahasia keajaiban. Nah, keajaiban, jadi jurus di rahasia keajaiban hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Nih, kita baca di surat At-Tolak ayat 7. Ya, menjaga terumbu karang juga salah satu mendapatkan keajaiban. Nah, di sini di surat At-Tolak kita perhatikan nih, hendaknya orang yang mampu memberi nafkah. Pertama, hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini pertama, orang yang mampu. Kedua, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, yang pertama orang yang mampu. Kedua, orang yang disempitkan rezekinya. Nih, kita lagi sempit, lagi tidak mudah gitu. Rezeki kita lagi tidak mudah. Buat makan hari ini aja tidak mudah gitu. Tapi hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Contohnya waktu ini paling saya ingat tuh, karena kebetulan ada Dokter Fikri ya, adiknya Pak Anas tuh, waktu itu dia punya uang 12.000. Saat mau mengantarkan istrinya tuh di tanggal 10 awal bulan tanggal 10. Kira-kira tanggal 10 punya uang 12.000 cukup nggak buat akhir bulan? Kalau misalkan menurut logika gitu. Kalau misalkan punya uang 12.000 nih tanggal 10 di awal bulan, sampai nggak kira-kira ke akhir bulan? Cukup nggak kira-kira kalau menurut logika? Nah, saat itu dia Dokter Fikri itu mengantar istrinya bekerja, terus nanya ke istrinya, punya uang nggak gitu? Punya uang nggak katanya? Nggak ada. Beneran nih, ini ada uang lebih nggak gitu? Ada di ATM tuh. Berapa? 20.000 katanya. Kira-kira kalau 20.000 cukup nggak tuh 20.000 di ATM? Ditarik juga nggak bisa kan kalau 20.000 di ATM, nggak cukup gitu. Setelah ngantar istrinya, ya udah pulang di jalan. Pas dilihat di dompet tuh ada uang 12.000 gitu. Ini dengan 12.000 cukup buat apa gitu ya? Udah dia pulang sambil jalan sambil berpikir 12.000 dipakai kalau pakai usaha apa gitu. Terus aja sambil jalan berpikir, karena berpikir ya udah kepalanya kurang jadi pusing gitu, kurang sehat. Wah, ini harus minggir dulu nih ke trotoar, ke sebelah dulu. Saat berhenti di trotoar itu dia lihat ada pemulung gitu. Pas dia lihat pemulung sambil pegang-pegang perutnya, wah kayaknya itu pemulung lapar gitu. Saya dilihat juga di dompet ada 12.000. Saya coba kasihkan setengahnya, kurang lebih 6.000 rupiah dikasihkan tuh ke pemulung. Kasihkan, Bu, ini mudah-mudahan cukup gitu buat makan Ibu gitu. Si pemulung itu mendoakan,
Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Wah, panjang doanya. Dokter Kiki juga mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu juga dimudahkan rezekinya. Oh, jadi saling mendoakan lah, mendoakan. Ternyata di situ ada keajaibannya di situ. Jadi orang lain tuh mendoakan, oh saat butuh rezeki, dokter pikir butuh rezeki gitu, misalnya emang lagi nggak, kurang nih uangnya gitu, kurang banyak. Pas saat ada orang yang mendoakan kan jadinya mudah-mudahan lancar rezekinya, wah panjang. Itu kejadiannya jam 5, jam 7 malam setelah sampai ke rumah, ada yang transfer tuh di m-bankingnya, pas dilihat ada di notifikasi di HP-nya, ada yang transfer. Ternyata itu kurang lebih harusnya itu dikirimnya tanggal berapa gitu, misalnya nggak di tanggal 10 gitu, biasanya di akhir bulan gitu biasanya masuknya. Kok ada masuk dari ini, emang saya udah harus dapat uangnya tanggal segini gitu. Terus dia telepon kan, maksudnya untuk memastikan nih ini uang bener nggak gitu, udah terkirim tanggal segini gitu. Nggak ingat tuh berapanya, pokoknya cukup lah untuk nggak tahu 10 juta atau berapa juta tuh transfernya gitu, terkirimnya. Terus pas ditelepon lah, ditanya gitu ke perusahaannya, ini beneran buat saya, misalnya takutnya uangnya nggak tepat gitu, misalnya. Oh ya udah, kalau misalnya udah masuk ke rekening kamu ya udah, itu rezeki kamu. Itu kejadian jam 5 memberikan sedekah ke orang dalam 6.000 rupiah setengahnya gitu. Jam 7 malam ada yang transfer. Nah di sini, dan orang yang disempitkan rezekinya. Waktu itu kan berarti sempit kan rezekinya, berarti pas-pasan lah gitu istilahnya. Jadi keingetan ada cerita Siti Fatimah. Siti Fatimah juga tuh kebetulan waktu itu kan anaknya Husain apa Hasan gitu kurang sehat. Terus dia bernazar, kalau misalnya anak saya sehat, saya akan berpuasa 3 hari dengan keluarga tuh, berpuasa 3 hari. Saat berpuasa itu kan, kalau Ali itu di antara Sayyidina Ali itu di antara sahabat itu paling kurang kaya lah istilahnya. Pagi-pagi bekerja gitu dapat pemasukan, terus setelah dapat pemasukan misalnya jam 2, terus dibelikan buat makanan buat berbuka tuh, buat berbuka puasa sorenya gitu. Bikin roti Maryam atau bikin roti gitu buat berbuka puasa. Ternyata ada orang miskin datang, orang miskin yang emang lagi lapar gitu. Itu jatah untuk berbuka buat keluarga diberikan semuanya ke yang minta-minta itu di di luar gitu, yang minta-minta. Dan mereka satu keluarga hanya berbuka dengan minum air putih gitu. Jadi, dan orang yang disempitkan rezeki, walaupun disempitkan rezeki tapi udah diberikan aja, misalnya mau semuanya, berikan nafkah dari harta yang diberikan Allah, mau semuanya mau setengahnya. Jadi intinya bersedekah gitu, bersedekah saat disempitkan rezeki. Nah ini rahasianya, rahasia keajaiban. Jadi keajaiban hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Boleh dicatat, boleh ditebalkan, boleh di screenshot, boleh ditulis yang besar-besar. Keajaiban hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Nah, gimana? Kebayang nggak kira-kira nih? Kebayang ya? Udah kebayang ya? Jadi ada 2 kondisi. Yang pertama tadi, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah. Pertama. Kedua, orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah juga nih. Yang di kotak merah ini, orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah juga. Nah, nanti bertanyanya di akhir ya Bu Sumarni. Udah raise hand nih, semangat Bu Sumarni. Nah, boleh dicatat. Keajaiban terjadi saat kita memikirkan orang lain.
Nah, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, kita mungkin kemarin-kemarin udah lapang. Mungkin dari awal pernikahan, mungkin 10 tahun kita lapang. Nah, ternyata dikasih kesempitan baru-baru ini, misalkan baru-baru 2 bulan, 3 bulan, ternyata dengan punya kesempitan tuh kenal ilmu MR. Alhamdulillah kenal ilmu MR. Setelah kenal ilmu MR, Allah kelak akan memberikan kelapangan lagi. Nah, nanti setelah kenal ilmu MR, insya Allah, bukan insya Allah lagi, ini pasti, karena ini kan ayat Allah, pasti memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi Allah tidak akan memberikan kesempitan selamanya. Yang hari ini misalnya punya amanah 2M, 3M, tidak akan memberikan kesempitan selamanya. Percayalah. Percayalah, apapun kondisinya saat ini, lagi nggak punya uang, nggak mudah, atau lagi terpojok, udah di ujung apa? Di ujung laut. Nah, Nabi Musa juga tinggal dibukakan tongkat, kebuka jalannya, kebuka lautnya. Percayalah, tidak mungkin selamanya Allah memberikan ketidaknyamanan seperti hari ini. Allah akan memberikan kelapangan. Saat ini boleh jadi nggak lapang, mungkin hari ini nggak lapang rezekinya. Untuk makan hari ini pun tidak mudah, untuk makan buat anak-anak pun tidak mudah. Tapi Allah akan memberikan kelapangan setelahnya. Dengan syarat, kalau Anda mau keluar dari kondisi ini, syaratnya adalah ini di atas, sedekah. Syaratnya adalah mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah, jadi hidup kita udah nggak penting, orang lain yang lebih penting. Mungkin selama ini kita mementingkan diri sendiri, saya lebih butuh, saya juga punya kebutuhan gitu misalnya. Saya juga pengen ini, pengen itu. Tapi kalau paham dengan jurus ini, walaupun tidak mudah, pahami bahwa peduli dengan keajaiban ini, pentingkan orang lain. Kalau pengen keajaiban, pentingkan orang lain. Mendoakan orang lain. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Malaikat mendoakan kita. Maka malaikat di atas mendoakan kita. Dan kita juga akan mendapatkan yang sama gitu. Kita akan mendapatkan yang sama kalau kita mendoakan orang lain. Kita akan mulia, kita akan bahagia karena banyak yang mendoakan. Seperti Pak Anas, karena banyak tuh anggota MR-nya, banyak yang mendoakan, makin mulia, makin bahagia Pak Anas. Alhamdulillah. Kita juga akan mendapatkan hal yang sama, kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Nah, kisah habis uang, tadi Dokter Fikri yang habis uangnya 12.000, sisa 12.000 disedekahkan, 6.000-nya setengahnya untuk membantu orang lain, dimudahkan, akan dimudahkan. Dan ini yang paling utama, Rasulullah SAW, saat nyawa di tenggorokan, saat udah tinggal ini nyawanya gitu, mau tinggal ditarik gitu, yang paling dia ingat itu ummati, terus memanggil umatnya, mementingkan umatnya. Jadi yang dicari itu Nabi Muhammad gak dicari istrinya, anaknya, mana anak saya, mana istri saya, tapi yang dipanggil tuh ummati. Benar-benar mementingkan kita gitu, kita yang dipanggil. Ini surat 28 ayat 9 belum. Nah, kita mementingkan orang lain, Allah mementingkan kita. Nah, kalau bersaing tuh
menjauh dari zona keajaiban. Ada yang ingat nggak siapa? Ada yang pernah ke Mekah mungkin yang tahu tuh bin Daud. Bin Daud katanya gimana nih? Ada yang apal nggak ceritanya bin Daud tuh? Waktu apa di depannya orang mau buka buka toko gitu. Bin Daud bukannya ini malahan membantu gitu saat toko di depannya mau buka toko yang sama gitu. Bin Daud malah ke karyawannya dipanggil. Udah hari itu saat misalnya di depan kita mau buka toko, udah kita semua karyawan libur dan bantu toko yang di depan untuk apa? Bantu untuk melayani pelanggan. Kita udah banyak udah bertahun-tahun mendapatkan pelanggan. Mereka baru mau mulai, bantu mereka. Malahan yang jadi marketingnya gitu, dia kaget. Oh, bahan disuruh libur, kita mau meningkatkan bagaimana cara meningkatkan omset gitu, ini malah disuruh libur gitu. Ternyata kalau misalnya bersaing menjauhkan dari zona keajaiban, karena bin Daud pengen keajaiban, karena dia pengen keajaiban, jadi gak ada istilah bersaing, udah bantu aja yang ada di ininya apa, bantu itu yang toko yang buka di depannya yang baru. Jadi fokus pentingkan orang lain. Nih ada cerita di waktu perang tuh ada cerita apa namanya? Cerita yang satu orang kemudian sekarat. Ketika sekarat dia membutuhkan minum air gitu. Ada yang mau minum tuh, pas mau minum ada yang manggil air. Oh, itu butuh air. Dia segera berlari ke si A yang mau butuh air. Ternyata pas si A mau minum, di sebelah sana juga si B air segera lagi. Udah berikan saja ke sana ke si B. Langsung berlari ke sana. Padahal si A juga ini belum minum gitu, langsung disuruh ke si B. Si B baru mau minum, ada yang sebelah sana lagi yang korban perang air. Saat mau diberikan ke si C, ternyata si C udah jadi syuhada. Akhirnya yang membawa air minum ini balik lagi nih ke B. B juga sudah wafat. Setelah B wafat, segera pergi ke A lagi. Balik lagi ke A. Ternyata A pun sudah menjadi syuhada. Nah, jadi dalam riwayat itu mereka udah langsung masuk surga karena mementingkan orang lain. Mementingkan orang lain itu iftar katanya, iftar. Dunia, maka ketika Anda punya misalnya pengen mendapatkan surga, mau surga dunia, surga akhirat, maka iftarlah, pentingkan orang lain. Iftarlah, pentingkan orang lain. Jadi kita udah nggak penting, orang lain yang lebih penting. Terus dalam berbagai kesempatan, kalau misalnya di tempat kerja nih, atasan lebih penting, bawahan kita juga lebih penting, klien kita lebih penting, semua mereka pentingkan mereka. Misalnya mereka butuh apa, bantu. Atasan apalagi bawahan juga, sekali-kali bantu bawahan, jangan bantu ke atasan terus. Apa yang mereka butuhkan, kita bantu. Dan kadang sekali-kali juga boleh dibawa sholat hajat. Sholat hajat, jadi jangan sholat hajat untuk diri. Kadang kan paling seringnya itu sholat hajat untuk diri sendiri kan, pengen ini, pengen itu gitu. Sekali-kali sholat hajat untuk orang lain. Misalkan di sini ada misalkan, misalkan Pak Ujang atau misalkan butuhnya ini, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan Pak Ujang dimudahkan misalkan dengan keluarganya atau misalkan butuh amanahnya lunas atau apapun, misalkan doakan sebelum sholat hajat, baru usoli sunatan hajat. Nah sekali-kali doakan sekali-kali doakan doakan rekan-rekan kerja kita gitu, sekali-kali doakan orang lain setiap saat, seperti kickback gitu, kickback kan kita doakan. Ada orang yang mau umroh, kita doakan. Soalnya pikiran kita itu didengar oleh Allah, makanya
Kenapa saat kita berdoa akan diijabah, pikiran kita didengar, perasaan kita, walaupun hanya di perasaan, pengen itu gitu, didengar oleh Allah, nanti diijabah. Jadi kita yang mendoakan orang yang pergi ke tanah suci, kita yang doakan orang yang mencari nafkah, kita yang doakan orang yang mencari ilmu, kita doakan mereka yang bekerja gitu. Kalau mau dapat keajaiban. Jadi kalau mau dapat keajaiban, kita doakan mereka. Nah, terakhir. Kalau mau dapat keajaiban, kita yang mendoakan orang lain. Tadi sholat hajat, doakan juga para ulama. Para ulama energinya luar biasa. Doakan ustadz, ustazah, doakan guru-guru kita, doakan pemimpin kita. Jadi doa tertinggi dalam keajaiban ini, dalam rahasia keajaiban, ketika mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pengen dapat keajaiban, sholawat kepada Rasulullah. Barang siapa sholawat satu kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan sholawat 10 kepadanya. Nah, ini kan keajaiban. Apalagi kalau misalnya sholawatnya 1000. Sholawatnya 1000. Nah, kita baca sholawat Jibril bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa wuli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apa itu keajaiban? Keajaiban adalah mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di KMR berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah itu tadi pemaparan dari Ibu Holi. Jadi keajaiban, rahasia keajaibannya katanya memikirkan orang lain. Jadi ingat ceritanya Bin Daud ya, ketika Bin Daud di depan tokonya mau buka, Bin Daud malah tutup. Dan karyawan-karyawannya disuruh bantu toko yang mau buka itu. Bu Holly, jangan kemana-mana dulu. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti boleh yang ada di Zoom meeting ini boleh tanya dengan raise hand, terus open mic, atau juga boleh menuliskannya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bu Rina. Assalamualaikum, Bu. Gimana kalau di depan rumah buka toko yang sama tapi menyuruh pembeli jangan beli di rumahku? Itu gimana saya menyikapinya katanya. Silahkan Bu Holly. Di unmute dulu Bu Holly. Oh iya. Ya seperti tadi, seperti Bin Daud tuh saat apa? Kan itu buka tokonya yang depan tuh sama kan, sama jual-jual apa? Jual-jual alat-alat itu semuanya sama, tuh pokoknya sama dengan toko Bin Daud itu. Emang tidak mudah sih. Ternyata itu tidak mudah kalau misalkan, apalagi itu Bin Daud kan kalau misalnya dibayangin tuh di depannya, katanya kan di depan rumahnya gitu, saya di depan tokonya gitu. Saya aja misalnya nggak jauh dari rumah, padahal berapa dari rumah tuh waktu awal-awal waktu belum kenal ilmu MR. Oh, misalnya mereka buka buka apa? Buka fasilitas yang sama dengan kita. Oh, berarti bersaing kan itu waktu awal-awal. Ternyata pas kenal MR tuh, oh ternyata ini kalau kita pengen keajaiban, tinggal pilih tadi pilihannya salah, pilihannya mau mau pilih kepentingan kita, kepentingan diri sendiri, atau pengen keajaiban kita. Pilihannya cuma dua, pengen kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, atau misalkan keajaiban kita. Nah, kalau kita pengen keajaiban, berarti kita pentingan orang lain. Pas dia mau buka, pas misalnya pelanggan ke sana, wow keren pelanggan kita ke sana, wah silakan boleh dia kan baru buka tuh, dia baru buka misalnya baru buka dagangannya, baru buka hari ini gitu. Ikhlaskan tidak mudah, emang tidak mudah itu, tidak mudah mengikhlaskan untuk misalnya orang lain membuka dengan yang sama tuh. Tapi karena kita pengen kayak Bin Daud tuh, Bin Daud kan jadi dia buka cabang di Mekah ada, di Madinah ada. Mungkin hari ini kita belum merasakan gitu pas kita mengikhlaskannya hari itu, misalnya menpentingkan orang lain gitu, kita nggak ngerasainnya hari ini gitu. Keajaibannya kadang nggak dirasain hari ini, ternyata keajaibannya dirasakan beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian. Kita misalnya bisa membuka cabang lagi di tempat lain, kan itu keajaiban yang nggak bisa diperkirakan gitu kadang. Kejawab nggak kira-kira nih? Siap, terima kasih Bu Holly katanya Bu Rina. Jadi tetap aja fokus sama keajaibannya ya. Ketika kita mau ajaib berarti kita terus aja mikirin orang lain. Kita doakan kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita tentunya. Jadi santai aja lah. Jadi kita doakan yang terbaik buat orang yang telah mendoakan tidak baik untuk kita. Bu Ulfa, ya Bunda Neneng fokus ke orang lain, semoga bisa sampai ke camp. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tapi saya dapat cerita tuh barusan ada daftar, ada yang daftar dari Purwakarta, daftar CAM, camp online kan, camp Akbar Magnet Rezeki nanti tuh ambil kelas yang VVIP, terus belum transfer, lagi ngumpulin uangnya gitu ya, belum transfer, dan ternyata sudah ada orang lain yang transfer. Keren. Jadi kita niat aja dulu gitu, nanti Allah yang bayarin insya Allah. Ibu berkah untuk semuanya. Ada Dwi Intan, waalaikumsalam, waalaikumsalam, barakallahu fiik. Bu Holly, terima kasih Bu Intan. Oh, ini ada Bu Ulfa Sofiah Resen. Silakan Bu Ulfa, kalau mau langsung bertanya bisa langsung open mic-nya. Ibu Yulia, Sukron ilmunya. Bu Holly, Ibu Cici, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ilmunya Ibu Neneng.
Siap. Ini ada Pak Sabar. Assalamualaikum Bu, ada batasankah buat mendoakan orang lain? Kalau sudah lebih dari 1.000 orang per hari, baik di jalan, di pasar, dan majelis secara berjamaah katanya. Gimana Bu Holi katanya? Nah, ini Ada batasan nggak dalam mendoakan orang lain? Udah mendoakan orang lain, sudah lebih dari 1.000 orang per hari. Berarti ini si Bapak udah dapat keajaiban nih kayaknya, udah keajaibannya udah banyak nih. Karena dengan mendoakan kan, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, ya Allah muliakan bahagiakan dia, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Ini 1.000 orang per hari nih, jalan di pasar majelis secara mau lebih banyak dari 1.000 itu lebih banyak. Makin kita mendoakan kan makin malaikat mendoakan balik ke kita, Allah mendoakan balik ke kita. Allah akan memuliakan kita, Allah akan membahagiakan kita. Kita akan lebih bahagia itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Lebih dari 1.000 itu lebih baik. Pak, PR dari Pak Anas tuh kan PR kalau di acara-acara training atau itu minimal 100 orang per hari gitu kan. Ini udah 1.000, udah nggak ada batasan Pak. Mau 10.000 juga kalau kuat gitu tiap hari mendoakan orang lain, wah itu lebih keren lagi Pak. Kayaknya ini Bapak udah keajaibannya udah amazing nih, udah banyak banget nih keajaibannya dengan mendoakan dan membahagiakan orang lain dengan doa. Pak Mirdan. Siap. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada batasan ya, doain aja terus jangan dibatasi doa-doa kita. Kalau kita rezekinya nggak mau dibatasi sama Allah ya kita berbuat baik juga, jangan kita batasi, terus aja dan berbuat baik dan jangan diingat-ingat, jangan dihitung-hitung. Itu tentunya yang akan jadi titik keajaiban untuk kita ketika kita nggak ingat pernah berbuat baik sama orang. Nah, itulah salah satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda Sukron, Pak Sabar. Ya, sama-sama Pak Sabar. Baik, Bapak Ibu silahkan, masih ada waktu kalau mau bertanya, dipersilahkan. Bu Holi rencana Camp Akbar ini ikut gitu ya? Camp Akbar, insya Allah udah amankan seat Pak, amankan seat. Oh, udah amankan seat. Kursi udah diamankan. Alhamdulillah, siap. Mudah-mudahan semua yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini di KWMR ke-14 ini Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki, tentunya beserta rezekinya, beserta kesehatannya untuk datang ke Camp Akbar Magnet Rezeki di hari Sabtu ini. Bu Rahma, ini ada pertanyaan dari Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Holi, maaf mau bertanya, apakah mendoakan orang lain itu harus ketika kita habis sholat atau bisa kapan saja? Terima kasih Bu. Kalau untuk ijabah doa, sebenarnya ada waktu-waktu ijabah doa gitu ya. Kalau misalkan ba'da sholat itu waktu ijabah doa antara azan dan iqomat, ijabah doa. Sebelum menunggu maghrib 15 menit sebelum maghrib tuh, terus sebelum subuh sama ba'da subuh itu waktu-waktu ijabah doa, itu waktu-waktu ijabah doa, apalagi hari Jumat tuh yang sebelum maghrib itu ijabah doa, di situ doakan terus orang lain, jadi kita udah gak perlu mendoakan diri sendiri yang biasanya misalnya doanya aku ganti jadi kami, kamu, misalnya. Terus yang artinya kan ada doa itu kamu ganti jadi aku jadi kamu, mendoakan orang lain harus. Nah gitu, jadi ba'da sholat itu lebih bagus kapan aja. Tapi kalau misalnya kita pas keluar itu kan 8 detik waktu kita keluar dari rumah itu katanya waktu ijabah doa juga kan, bagus tuh untuk berdoa. Nah pas keluar rumah, apalagi saat dalam perjalanan, saat safar tuh, perjalanan mencari ilmu, perjalanan menjemput rezeki itu. Saat menjemput rezeki di jalan terus doakan orang-orang selama dalam perjalanan tuh. Insya Allah di mana aja, kapan saja, siapapun doakan terus, doakan semua orang yang ada, yang kita lihat semua doakan mereka. Baik, terima kasih Bu Holi. Jadi Bu Rahma katanya berdoa bisa di waktu-waktu tertentu, di saat-saat doa yang mustajab, untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, atau berdoa kapanpun
kita mau mendoakan orang lain, dan tentunya bisa juga berdoa pada saat kita sedang dalam perjalanan atau safar, karena doa orang yang safar itu salah satu ijabah doa. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu Rahma. Alhamdulillah ini sudah ada 43 peserta pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya, dan kalau mau bertanya masih diberi kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Mau tulis di kolom chat boleh, atau mau langsung bertanya lewat open mic juga boleh, dengan raise hand terlebih dahulu tentunya. Bu Rahma jazakallah khair Bu Sri Hartatik, amin. Nah, terima kasih Ibu, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan kembali, saya mau informasikan yang tadi sudah disinggung-singgung. Tentunya kita ini akan ada pagelaran Camp Akbar Magnet Rezeki yang akan diselenggarakan menuju dalam rangka 7 tahun Milad Magnet Rezeki dengan tema Menuju Indonesia Ajaib. Keren nih, Indonesia menuju Indonesia Ajaib. Ini akan diselenggarakan Camp Akbar. Camp Akbar ini, Camp Akbar menarik rezeki akbar dengan cara Allah, spesial Milad Magnet Rezeki ke-7 yang langsung akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah, founder Magnet Rezeki. Ini silaturahmi akbar komunitas Magnet Rezeki, ilmu dahsyat Magnet Rezeki, sholawat Magnet Rezeki. Ada yang sesi spesial yaitu Quranic Vibration, RFF, Release, Forget and Forgive, dan Parnah Arjuna. Di mana ini di Hall C2 Pekan Raya Jakarta pada hari Sabtu dan Ahad 3 sampai 4 Desember 2022. Tapi kita acaranya tidak menginap, nanti menginapnya dipersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk mencari penginapan terbaik tentunya. Camp Akbar ini susunan acaranya Sabtu 3 Desember 2022, kita mulai jam 7. Itu dimulai dari registrasi dan diakhiri jam 19.30 sampai 21 sampai jam 9 malam. Itu ada sholawat Magnet Rezeki dan pembahasan Garpu Tala. Lalu istirahat di penginapannya masing-masing, dan Ahad 4 Desember kita lanjutkan lagi jam 8 sampai jam 17.30. Diakhiri dengan jam 5 itu ada doa khas Magnet Rezeki, doa kickback dan closing. Kita lihat dulu video mengenai MR yang akan Itu dia tadi Camp Akbar Magnet Rezeki spesial Milad Magnet Rezeki yang ke-7, insya Allah akan dihadiri oleh 2.000 orang. Kita berdoa bersama-sama 2.000 orang
akan terbayang dahsyatnya energi yang sangat keren sekali. Kalau mau daftar gimana caranya? Nanti boleh menghubungi para CTMR yang telah membagikan link KOMR pada malam hari ini. Silahkan menghubungi para CTMR-nya, bagaimana cara daftarnya, bisa tanya-tanya berapa harganya. Kalau mau dibantu cari penginapan, boleh juga tanya ke CTMR-nya nanti nginepnya di mana. Yang jelas nanti akan dihadiri oleh para pengamal ilmu magnet rezeki yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dan hari ini sudah datang juga tuh di MRC Pak Iqbal dari Malaysia sudah ada di Depok untuk siap-siap menghadiri acara Sabtu nanti. Acaranya Sabtu, datangnya udah dari sekarang. Dan ini kita saksikan video tentang buku Rahasia Magnet Rezeki yang telah mendapatkan rekor muri. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi video yang sangat membuat kita bahagia tentunya dengan buku Rahasia Magnet Rezeki menjadi buku bestseller dan mendapatkan rekor muri. Ternyata bukunya dunia, ternyata rekornya. Baik, ini bisa dari Pak Sabar, keren. Semoga bisa hadir di sana secara ajaib. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu nanti Pak Sabar di Jakarta pada hari Sabtu dan Ahad nanti. Bu Sinta Ciamis, mohon maaf tadi mengikutinya tidak dari awal. Boleh nggak minta ringkasan pembahasannya? Oh, siap. Bu Sinta, siap, boleh nanti ini materinya Zoom meeting Zoom kita pada malam hari ini nanti ada rekamannya di Facebook Magnet Rezeki Korwil Sikapura, nanti ada juga di YouTube-nya, di channel YouTube kita. Nanti kalau di Facebook sudah bisa dinikmati pada malam hari ini, kalau YouTube insya Allah besok saya upload ke channel YouTube Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Masya Allah dahsyat, semoga semua bisa ikut camp akbar, dimudahkan semuanya. Terima kasih Ibu Eti, Ibu Yulia, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, semoga bisa hadir dengan ajaib. Baik, alhamdulillah Ibu Holly, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari pemirsa KOMR Korwil Sikapura pada malam hari ini. Boleh Ibu Holly kalau boleh minta kesimpulan dari materi pada malam hari ini kepada Bu Holly, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya lagi, Pak Ujang, Bu Herni, Pak siapa nih? Yang nggak bisa disebutkan satu-satu nih, coba kita cek. Ini yang tulisannya iPhone itu tuh rahasia tuh Pak Mirdan, padahal itu tuh orangnya udah kenal, cuma nggak dikasih nama. Ya, bisa jadi. Bu Tita, terus siapa Bu Ulfa, mungkin masih ada yang di hati itu sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Udah dipelajari banyak ilmunya, banyak jurusnya, banyak banyak jurus yang dipelajari, tapi kok mana nih keajaibannya? Kadang kan sering bertanya gitu. Jadi
keistiqomahan kita dalam mempraktekkan ilmu MR, keistiqomahan kita dalam mempraktekkan ilmu MR, seperti apa? Atlet siapa, Bruce Lee itu yang kungfu yang sudah meninggal kan, dia mengatakan saya lebih takut terhadap musuh yang punya satu jurus. Saya lebih takut terhadap musuh yang punya satu jurus, tapi dia sangat ahli menggunakannya, daripada dia punya 100 jurus tapi tidak ahli dalam menggunakannya. Kita udah pelajari nih semuanya, sampai penasaran nih, ini di audio Telegram nih baru 48 nih yang keluar. Jurus yang lainnya mana? Katanya 101 jurus yang Pak Anas keluarkan. Kok yang lainnya belum ada? Saya udah dengarkan semuanya. Ternyata dari 48 aja, satu jurus pun gak ada yang dipraktekkan. Intinya dipraktekkan. Intinya satu jurus aja. Misalnya satu jurus tadi ada yang jawab keajaiban. Oh, dari perisai rezeki. Terus terumbu karang. Nah itu kalau misalnya misalnya senang, misalnya bukan senang, yang misalnya mau pelajari di terumbu karang, udah dipelajari aja di terumbu karang, terus digali terus terumbu karang. Terus kalau misalnya yang paling mudah misalkan perisai rezeki, terus aja di satu jurus. Di SHMR kan ada 3 jurus tuh, ada 3 jurus, ada landasan magnet rezeki, ada rahasia magnet rezeki, ada LOP, ada disiplin kata. Satu jurus aja di SHMR gitu. Misalnya gak perlu misalkan sampai pengen yang ini, pengen yang itu. Kalau misalkan satu jurus dipelajari, dikuasai, Bruce Lee lebih lebih takut terhadap musuh yang punya satu jurus. Udah kuasai aja satu jurus aja dulu sebelum mempelajari jurus-jurus yang lain. Pelajari terus, perdalam terus di satu jurus perisai rezeki aja, kita kadang nggak lulus gitu di satu perisai rezeki aja. Bikin perisai rezeki udah kita taubati dosa ini, besok bikin dosa lagi. Lusa bikin dosa lagi, kita taubati lagi. Dari satu jurus aja kita belum selesai itu. Kalau misalkan mau diujikan gitu dalam satu jurus aja tidak mudah gitu, nggak selesai dalam satu jurus. Jadi intinya itu kita pelajari sekarang hari ini, kita tambahan materi rahasia keajaiban. Rahasia keajaiban ada di audio di Telegram nomor 22. Kita ulangi terus, kita misalkan pelajari terus di rahasia keajaiban, kita ulangi terus. Tapi kalau kita nggak dipraktekkan nggak ada apa-apanya. Kalau hari ini hanya mendengar aja nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita praktekkan semua materi, semua jurus, kalau kita praktekkan dengan istiqomah, insya Allah keajaiban sudah ada di depan mata, insya Allah. Bukan insya Allah, ilmu pasti. Kalau kata dokter Fikri, karena ilmu sains gitu kan, kalau ilmu sains kita misalkan mau mendidihkan air kalau misalnya mendidih, kira-kira gimana? Kan pasti panas gitu, pasti panas. Nah ini udah jelas tadi di At-Tolaq ayat 7 bahwa itu Allah akan dari kesempitan akan melapangkan. Nah itu kan udah pasti, dengan misalkan kita memberikan sedekah akan melapangkan dari misalkan hari ini kita ada kesempitan, ketidakmudahan. Insya Allah ke depannya pasti bukan insya Allah, pasti ke depannya kelapangan akan didapatkan, kemudahan akan didapatkan. Ini gak akan lama gitu. Kita gak bisa makan hari ini, 2 hari ini gak bisa makan buat anak-anak kita hanya beberapa hari ini. Besok kelapangan akan didapatkan lagi. Besok lagi akan didapatkan kelapangan, kemudahan akan didapatkan. Terus tadi dipelajari itu yang At-Tolaq, terus kita ulangi, dibaca, dihayati, misalnya dihayati terus dipraktekkan, intinya dipraktekkan. Itu aja Pak Dan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Holi, terima kasih banyak. Jadi intinya kita harus yakin dengan janji-janji Allah. Nah, kalau kita yakin, pegang satu jurus yang ada di Mahat Rezeki, terus pelajari, terus praktekkan sampai itu dikuasai, baru deh kita pindah ke jurus yang lain. Jadi kalau jurus satu aja belum mahir, jangan pindah-pindah dulu gitu ya. Kita yakin, pokoknya yakin dengan janji Allah. Baik, terima kasih Ibu Holi atas sharingnya pada malam hari ini.
Mudah-mudahan ibu dan keluarga dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terus diberi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga kepada para peserta KOMR Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Terima kasih kita telah belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya, pahaman ilmu, dan diberikan kesehatan, dibahagiakan, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Kita tutup KOMR ke-14 pada malam hari ini dengan doa, membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirdan, Bu Holi. Ya, makasih Bu Eti. Salam buat Purwakarta. Siap. Assalamualaikum. Salam Bu Eti. Ya Arhamar-Rahim, Ya Arhamar-Rahim, farij 'alal muslimin, jahid Rasul, jud Rabbana بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين. واستر لكل العيوب واكشف Ibu suara tuh. Iki suara, temen-temen suara.
بأذان المؤذن ثم الصلاة والسلام على شفيع الآنام والآل النعم الكرام والصحب